Wish Trenders, balik lagi ke YouTube channel Wish Trend TV Indonesia bersama aku Shirley Shu. Dan hari ini kita akan bahas apa sih bedanya dehydrated skin sama dry skin. Jadi mungkin kalian udah sering dengar tipe kulit oily, dry, combination gitu. Tapi kalian pernah gak sih dengar term dehydrated? Personally, skin type aku itu dry dan aku pernah punya dehydrated skin. Jadi, dehydrated skin itu apa? Tinggal ditranslate aja sebenarnya. Jadi, dehydrated berarti dehidrasi. Berarti kulitnya itu lagi kekurangan air. Terus kayak, itu bukan namanya kering. Jadi, dehydrated skin sama dry skin itu beda. Bedanya yang pertama adalah, dehydrated skin itu kulit yang kekurangan kadar air. Jadinya kulit itu kerasa kayak lebih tight gitu. Dan justru karena kulit kita kekurangan kadar air, jadinya kulit kita itu memproduksi lebih banyak minyak. Makanya rasanya kulit kita itu kayak tiba-tiba jadi oily gitu. Padahal sebenarnya itu karena dehidrasi. Aku yang kulitnya kering pernah dehydrated banget sampai tiba-tiba jadi minyakan gitu. Jadi waktu itu aku kayak ngerasa aneh gitu karena kulit aku rasanya kering, tapi dia juga produksi minyaknya jadi banyak banget. Jadi itu kayak momen-momen ambigu gitu. Banyak orang yang kulitnya acne prone itu juga bisa punya dehydrated skin karena waktu kita punya jerawat, kita sering pakai skincare yang ada alcohol base-nya. Nah, alkohol itu cepet banget ngeringin jerawat beruntusan gitu, tapi dia itu kayak ngangkat kadar air gitu, kayak nyuri kadar air di kulit kita, makanya langsung jadi kering, terus jadi dehidrasi. Nah, sementara kalau kulit kering itu karena natural sebum production di kulit kita itu kurang. Soal sebum kita udah pernah bahas. Kalau misalnya kalian mau nonton, kalian bisa klik di sini. Intinya, sebum itu yang menghasilkan minyak di kulit kita. Kalau misalnya produksi sebumnya kelebihan, jadi oily skin. Kalau misalnya produksi sebumnya pas banget, itu jadi normal skin. Dan kalau misalnya produksi sebumnya itu terlalu dikit, itu jadi dry skin. Kulit kering itu cenderung lebih kelihatan kusam, terus kadang juga dia bisa gatal-gatal dan sensitif. Sekarang itu sekitar hidung aku itu kayak lagi udah mulai kekupas-kupas gitu, kulitnya lagi gatal-gatal dan sensitif gitu sekitar hidung aku. Jadi sebenarnya agak susah sih pakai makeup karena kulit aku emang kering. Dan kalau misalnya kulit kalian tipe kering, kalau misalnya udah mulai muncul garis-garis halus gitu, itu juga bakal lebih kelihatan. Dan kalau misalnya kulit kalian kering juga, kalau misalnya nggak rajin dijaga, itu juga bisa jadi dehidrasi kayak aku dulu gitu. Next, kalau misalnya kulit dehidrasi, itu tuh rasanya lebih kenceng gitu kulitnya, tapi yang kayak jadi kayak ketarik-ketarik gitu, kayak ketat banget gitu kulitnya, dan dia nggak bouncy sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya kulit kalian emang tipe oily terus lagi dehidrasi, kalau misalnya kalian kasih moisturizer atau krim yang lebih berat gitu, itu bakal jadi kayak tambah oily gitu. Jadi orang yang kulitnya lagi dehidrasi itu biasanya kayak bingung gitu, kayak dikasih dikit sembuh, dikasih banyak malah minyakan gitu. Itu karena kulit kalian dehidrasi, guys. Sementara kulit kering itu biasanya emang genetik, bisa juga karena kebiasaan, misalnya keseringan cuci muka atau keseringan exfoliate muka. Dari apa yang kalian konsumsi juga bisa pengaruh, misalnya kalau misalnya kalian kebanyakan minum kopi atau alkohol. By the way, sering mandi pakai air panas juga bisa bikin kulit kalian jadi kering. Nah, jadi solusinya gimana? Kalau untuk kulit dehidrasi, itu adalah kondisi kulit, bukan tipe kulit ya. Tipe kulit kan biasanya dry oily combination, dan semuanya itu bisa dehidrasi kalau misalnya kadar air yang kurang. Jadi itu tuh bukan tipe kulit. Dehidrasi itu kondisi kulit. Solusinya ya pastinya moisturize. Pakai skincare yang kadar airnya itu kayak lebih tinggi gitu, atau yang bisa bikin kulit kita resap lebih banyak air kayak humectants. Jangan lupa juga untuk harus rajin banget sih pakai moisturizer. Kalian juga bisa pakai skincare yang untuk hydration, tapi dipakainya itu kayak per layer gitu, jadi nggak langsung tebel gitu, supaya skincare-nya nggak terlalu tebel di muka. Ingredients yang bagus itu misalnya hyaluronic acid, honey, aloe vera, glycerin, panthenol, atau AHA. Sementara untuk kulit kering, karena ini tuh sebenarnya tipe kulit, tapi bakal bagus banget kalau misalnya kalian pakai face oil. Jadi kalian pakai face oil dulu, habis itu kalian pakai moisturizer yang bahannya itu buat ngelindungi kulit kita dari faktor eksternal. Oil yang bagus itu misalnya avocado oil, marula oil, atau sunflower seed oil, atau produk-produk yang kayak shea butter atau yang dari coconut gitu, itu juga bagus untuk moisturizer. Sekarang aku bakal rekomendasiin beberapa produk untuk kalian yang kulitnya kering atau dehidrasi. Pertama, ini ada dua produk yang cocok banget untuk kulit yang kering maupun yang dehidrasi.
Jadi bisa dipakai buat dua-duanya, kulit kering sama dehidrasi. Pertama, ini adalah Gentle AHA Exfoliator, yaitu by Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Untuk dehydrated skin, humectant efeknya itu bagus banget untuk ngebantu kulit kita supaya jadi lebih terhidrasi. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga sebagai exfoliator ringan, jadi dia bisa menghidrasi sekaligus ngangkat sel kulit mati di kulit kita. Ini juga bagus banget buat ngurangin inflamasi di kulit kalian. Untuk kulit kering, tadi kan udah dijelasin jangan exfoliate kebanyakan. Jadi menurut aku ini cocok banget sih, karena ini tuh gentle exfoliator. Jadi kalau misalnya kulit kalian kering, aku saranin kalian cari exfoliator yang lebih lembut untuk kulit kalian. Jangan pakai yang kayak scrub gitu. Ini kan chemical exfoliator tuh, air gitu kayak toner, jadi lebih soft buat kulit kalian. Kalian bisa pakai ini 1-2 kali per minggu. Terus di sini juga ada Clears Fundamental Ampoule Mist. Ini udah sisa dikit karena emang sering banget aku pakai karena dia super compact, terus dia juga beneran langsung menghidrasi kulit kita. Mau kulit kalian kering ataupun dehidrasi, ini cocok banget buat dijadiin base skincare gitu karena dia tuh water based of course. Jadi terus spraynya itu juga sangat-sangat fine. Coba lihat ya. Dia tuh kayak bener-bener kayak debu gitu, kecil banget partikelnya. Ini bagus banget sih karena dia udah ringan untuk kulit kalian, dia juga water based dan juga dia cukup buat menghidrasi kulit kalian. Menurut aku ini must have sih. Mist ini terbuat dari 82% jeju green tea water. Ada juga bahan-bahan lain kayak beras, timun, sama okra yang bagus banget untuk hydration. Kalau kalian pakai ini, kulit kalian itu kayak langsung terhidrasi, terus dia juga langsung ngunci skincare kalian. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi produk untuk kulit dehidrasi. Yang pertama ada Klairs Rich Moist Soothing Serum. Ini tuh mengandung sodium hyaluronate, polyquaternium 51, dan beta-glucan untuk menghidrasi kulit kalian. Teksturnya kayak gel gitu dan ini juga cepet banget sih nyerap ke kulitnya. Terus ini ada by Wishtrend Vitamin 75 Maximizing Cream. Ini tuh 75% vitamin 3 water. Of course ini bisa menghidrasi kulit kalian juga. Ini juga super kaya akan vitamin untuk kulit kalian. Dan ini juga ada efek mencerahkan ke kulit kalian. Ingredientsnya juga ada oil-oil yang bagus banget. Misalnya sunflower seed oil, ternifolia seed oil, dan juga palm oil buat ngunci skincare kalian. Teksturnya juga gel dan ini setelah dipakai itu tuh nggak bikin lengket-lengket di kulit kalian. Kayak dia absorb aja gitu ke kulit kalian. Dan of course untuk kulit kering aku juga ada 2 produk rekomendasi. Yang pertama ada Klairs Rich Moist Soothing Cream. Ini satu seri sama yang tadi udah aku sebutin yang serumnya. Karena kita bakal bahas krimnya. Ingredientsnya ada beta-glucan, hyaluronic acid, ceramide, sama shea butter. Ini bukan cuma bisa moisturize kulit kalian, tapi ini juga sekaligus bisa memperbaiki sel kulit kalian. Karena ini tuh bakal membentuk layer protektif gitu juga di kulit kalian. Kalau ini konsistensinya lebih tebal gitu, tapi dia juga cepet banget nyerap ke kulit. Next, ini ada Klairs Freshly Juiced Vitamin E Mask. Ini teksturnya unik banget BTW, kayak puding. Tapi kalau udah dioles ke kulit, dia bakal langsung meresap ke kulit kalian. Ini tuh bisa dipakai sebagai moisturizer ataupun sebagai sleeping mask, tergantung kalian pakainya seberapa banyak. Kalau misalnya dipakainya dikit doang, bisa buat jadi moisturizer di siang hari. Tapi kalau misalnya mau dijadiin sleeping mask, kalian tinggal pakai lebih banyak. Ini juga bahannya ada niacinamide sama vitamin E. Dan kalau misalnya kalian punya vitamin C, bakal bagus banget sih kalau bisa dipaduin sama ini. Oke, that's all guys. Semoga hari ini kalian belajar sesuatu yang baru ya. By the way, kalau misalnya ada topik lain yang kalian pengen kita bahas di channel ini, kalian tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa untuk like video ini kalau berguna, dan juga subscribe ke channel Wishtrend TV Indonesia. And I hope I'll see you next time. Bye!